Kampung Jerokutakau, Desa Bondongan menjadi saksi lahirnya seorang guru sejati yang mau mendedikasikan waktunya untuk masyarakat di sekitarnya. Nanang, pria kelahiran tahun 1965 ini hidup bersama keluarganya di sebuah pemukiman padat penduduk di kawasan Bogor, Jawa Barat. Keseharian ayah dua orang anak ini adalah berjualan cincau di pinggir jalan raya Pajajaran, Bogor Kota. Namun, di balik kesederhanaannya, Nanang memiliki kemampuan berbahasa asing. Melihat lingkungan sekitarnya, Nanang tergerak untuk berbagi. Sejak 8 tahun lalu, secara sukarela, ia memutuskan menjadi guru les bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Nama lengkap aku Dionysius Subali, biasa dipanggil Dion. Sekarang aku berusia 23 tahun. Terus kesibukan sekarang ini aku sebenarnya udah lulus kuliah dan mau lanjut untuk studi lagi di S2. Aku ambil jurusan teknobiologi di Universitas Katolik Atmajaya. Dan aku sendiri tertarik di jurusan ini karena aku suka belajar biologi, cuma aku nggak mau jadi dokter, jadi aku ingin mendalami biologi di jurusan ini. Setelah aku belajar, bioteknologi itu cukup menarik ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang aplikatif, itu lebih pemanfaatan dari hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita dan juga termasuk bakteri gitu ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kalau aku tuh orangnya cukup kritis, lumayan banyak ingin tahunya, jadi banyak nanyanya, dan aku orangnya juga cukup keras kepala. Tapi kalau kelemahannya aku orangnya agak sulit untuk melakukan pendekatan gitu ya dengan orang-orang baru. Jadi aku butuh waktu cukup lama untuk berbicara, untuk bergaul dengan mereka. Hidup itu adalah perjuangan hari demi hari, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Menjadi Dion yang lebih berkarakter, bagaimana aku bisa menerima hidup aku yang sebenarnya gitu, bagaimana aku bisa menghadapi masa depan nanti, itu yang aku lebih kejar gitu. Jadi dibandingkan materi, aku jauh lebih mengejar karakter dari diri aku sendiri untuk menjadi lebih baik. Kalau di dalam benak aku sih benar-benar kepikiran kalau ini tuh daerah yang pinggiran, terus lingkungannya di sini juga perlu diperhatikan khususnya gitu, apalagi untuk kebersihannya dan tata letak ruangnya gitu, karena benar-benar sempit banget gitu. Karena banyak banget yang kecil dan rumah-rumah yang begitu padat. Harapannya sih aku mau belajar banyak hal sih dari Pak Nanang ya, apalagi dari hal-hal yang sederhana yang aku nggak bisa dapetin di Jakarta. Dan untuk Bapak sendiri, aku juga benar-benar nggak kepikiran sih Bapak tuh akan seperti apa nantinya gitu. Yang aku tahu kan dia sebatas pedagang cincau gitu ya. Jadi ya lihat aja sih nanti bakal kayak gimana ya gitu. Untuk Assalamualaikum adik-adik. Pada malam ini, Pak Nanang kedatangan mahasiswa dari Universitas Atmajaya yang bernama Dion akan membantu Pak Nanang belajar bahasa Inggris. Ya, siap kalian untuk diajarkan oleh Dion? Siap. Ya, inilah
Ade Dion yang akan membantu belajar bahasa Inggris dengan Mr. Nanang atau Pak Nanang, oke? Ya, Silakan, halo teman-teman. adik-adik semua. Halo. Nah, jadi kakak dari Jakarta jauh-jauh datang kemari pengen ngajarin kalian nih gitu, biar tahu gimana sih caranya ngajar sabar sama kalian gitu ya. Terus pengen tahu juga nih Pak Nanang ini ngajarnya seperti apa sih gitu loh dan mengajar kalian. Jadi nanti belajarnya yang semangat ya. Ya, oke. Ayo Pak, kita mulai. Oke, kita mulai pelajaran bahasa Inggris. Oke. Oke, perhatikan anak-anak. Oke. Personal pronouns artinya kata ganti nama orang. Kalau pertama ngajar sih ini sebenarnya udah pernah beberapa kali yang ngajar untuk teman-teman di kampus gitu, di kuliah aku. Ini our. Coba our. Our. Dare. There. His. Perasaan aku awalnya deg-degan ya. Aku tuh orangnya sebenarnya agak gak begitu sabar gitu. Jadi pengennya kalau udah dikasih tahu sekali ya lebih paham gitu. Paling 3 kali 2 kali. Tapi kalau anak-anak kan mungkin lebih dari itu ya. Jadi saya benar-benar latih kesabaran gitu ya. Lalu mereka itu juga kan anak-anak benar-benar meniru apa yang kita ucap ya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget gitu kalau ngomong sesuatu, kalau bisa jangan sampai salah. Jadi tadi aku juga agak takut itu kalau salah-salah dikit gitu ya, makanya aku juga benar-benar lihat Pak Nanang gitu. Sekarang Mas Dion akan membantu Pak Nanang untuk belajar bahasa Inggris. Oke, siap dengan Mas Dion? Siap. Oke, silakan. Iya Pak. Mas Dion, oke. Baik. Oke. Itu keren ya Pak. Oke. Nah baik adik-adik, sekali lagi ya, hari ini kita akan belajar personal pronouns. Boleh kita ucapin bareng-bareng, 1, 2, 3. Personal pronouns. Sekali lagi, personal pronouns. Baik. Nah, kalau di bahasa Indonesia, I itu berarti saya. You berarti kamu. Oke, we berarti kami. They mereka. He dia laki-laki, she dia perempuan. Nah, terus kalian bisa baca coba I, you, we, they, she. Menarik juga, kaget itu ya. Biasanya anak-anak itu kalau yang saya tahu senangnya main gitu ya. Tapi di sini yang saya kagum, mereka benar-benar antusias banget gitu untuk duduk tenang lalu nulis dan dengerin gitu ya. Sebenarnya memang belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya, karena belajar itu sebenarnya sumber hidup dan tidak selalu belajar itu ada buku, ada guru, dan ada alat tulis, lalu ada ulangan, dan ada sekolah gitu. Tapi belajar itu memang tidak terbatas ruang dan waktu ya. Pak Nanang tuh udah punya semangat buat ngajar, tapi mereka juga benar-benar menerima gitu, menerima si pemberian si Pak Nanang itu dengan mengajar ke mereka. Menurut aku ini benar-benar apa ya, nilai hidup yang penting banget ya, dimana kita memang harus berusaha terus untuk beri yang terbaik dari apa yang benar-benar kita bisa gitu. Dan buat aku sendiri ini adalah contoh nyata gitu ya, bahwa hidup itu memang harus selalu memberi yang terbaik. Ya, Pak Us, ini sekarang kita mau tahapan apa dulu nih Pak dari buat cincau ini? Jadi buat cincau ini kita duluin itu air dididihkan, memang harus benar-benar mendidihkan, karena untuk apa warnanya nanti biar stabil hijau gitu, tetap hijau. Karena kalau direbus dengan dari awal
air dengan daun biasanya warnanya kecoklatan. Yang pertama, aku ngerasanya senang banget ya, karena itu pertama kali banget aku tuh tahu cara membuat cincau kayak gimana. Jadi dari awal sampai cincau itu jadi, itu gimana, dan itu menarik banget gitu buat aku. Terusin aja Mas. Nah, habis ini apa lagi nih, Pak? Jadi kita masukkan ke dalam air untuk adonan. Oh, adonan, Ya, iya. Tapi adonan itu suhu airnya harus dingin. Oh, ini dingin. Tetap dingin. Oh, Karena iya. seperti yang saya tadi katakan bahwa kalau airnya hangat itu warnanya berubah, Oh. kayak kecoklatan. Iya, iya. Di awal tuh sempat kepikiran juga, Bapak nih pembuat cincau yang nakal nggak ya, yang nambahin bahan-bahan yang nggak baik gitu untuk masyarakat, untuk dijual, dan ternyata pas tahu Bapak itu orangnya jujur gitu ya, udah menggunakan bahan-bahan yang tradisional, dan kalau cincaunya hari ini nggak habis dibuang, buat aku itu appreciate banget sih buat kejujuran Bapak. Kita aduk sampai daunnya ini hancur. Oh, begitu. Iya. Dan ini ampasnya kita buang. Oh, baik. Biasanya kalau dari ampasnya ini nanti dipakai buat apa lagi, Pak? Kalau ampasnya kita kumpulin buat kompos. Oh, buat kompos. Aku seneng gitu, karena Bapak walaupun orang sederhana, tapi jujur orangnya. Jadi menggunakan proses yang alami juga, tradisional juga untuk membuat cincau yang benar-benar sehat gitu buat dikonsumsi masyarakat. Sobit biar aku keras ya, oke. Oke. Yuk, Pak. Oke. Oke, Dion. Yuk, mari kita ya. jualan. Mari kita jualan ke Pajajaran. Oke, Dion. Ini kita mau jalan ke arah mana, Pak? Ke Jalan Raya Pajajaran yang biasa Bapak Mangkal jualan di sana ya. Ya, dorong, Jon. 30 menit ya dari dari rumah. Dari sini, dari rumah ya. Ya, untuk olahraga aja deh ya. Iya. Oke. Iya, Makanya ada pepatah es cincau kelapa muda, jangan risau selagi muda. Jadi kita harus sambil berolahraga. Oke. Iya, Pak. Ya. Bapak ini jualan ini tiap hari, Pak, dari Senin sampai Minggu? Atau? Tiap hari dari hari Senin sampai Minggu, nggak setiap pernah hari. libur ya. Kalau misalnya ada perlu, Bapak libur ya, misal keperluan keluarga. Kalau misalnya ada perlu, Bapak selalu dagang ya, selalu always gitu ya, every day. Di sana biasanya ada yang jualan lagi nggak, Pak, selain Bapak? Ada, sekarang banyak yang ngikutin jejak Bapak, hampir 20 gerobak. Tadinya cuman Bapak dengan teman yang kecil itu ya, 2 orang itu. Iya. Bapak dari yang 20 orang jualan itu, Bapak ngerasa tersaingi nggak sih, Pak? Oh enggak, Mas Dion. Soalnya gini ya, mereka punya hak untuk dagang ya. Jadi Bapak tuh merasa bangga bahwa Bapak tuh ya merasa pionir gitu, bukannya takabur gitu. Perjalanannya yang pertama pasti melelahkan gitu ya. Dan aku juga baru pertama kali ngerasain dorong gerobak, dan cukup panjang, tadi waktunya sekitar 30 menit dari rumah Bapak kemari. Dan itu juga cukup berat, belum lagi panas, lalu mobil dari depan belakang. Paling kesulitan untuk belok sih. Kalau misalkan harus belok, aku takut ketabrak aja sih. Jadi benar-benar hati-hati banget ya tadi pas bantu ngedorong gitu.
Jakarta itu biasanya kalau jualan di jalanan seperti ini kadang suka ada razia polisi gitu Pak. Iya. Nah di sini pernah ada nggak sih Pak kayak gitu? Iya, Bapak sadar ya, di sini kan jalur hijau ya, jalur nggak boleh dagang ya, Iya. di Pajajaran tuh. Karena mungkin ya Bapak mendesak kebutuhan untuk mencari nafkah ya Bapak terpaksa di situ walaupun ada setidaknya sedikit melanggar peraturan pemerintah Kota Madia Bogor gitu. Tapi Iya. ya sebagaimana gitu Bapak itu ya. Iya. Pernah ada polisi yang negur nggak sih Pak? Mungkin Kalau ditegur ya ada, cuman ya Bapak sadar sendiri ya gabung ngeluyur ya istilahnya jalan gitu ya, menghindar dulu ya. Pak, terus Bapak pernah kepikir jualan di tempat lain nggak sih Pak selain di sini? Oh ada dong, ada ingin punya joko kecil gitu, yang layak ya, ada bangkunya, ada mejanya, nah di pinggiran jalan ini. Karena berisiko juga ya, Bapak sadar, I realize ya, sadar that I'm wrong selling in this place. Ya mudah-mudahan Bapak itu punya milik, ya pingin ya ngumpulin save money dulu ya, itu step by step aja gitu ya. Tadi coba bikin buat pelanggan, rasanya seneng ya karena itu pertama kali aku coba jadi pedagang cincau terus layanin pelanggan gitu. Terus pelanggannya juga sempat komentar tadi ada kurang manis gitu. Aku pada udah coba ikutin takarannya Bapak gitu ya, gulanya harus 2 sendok, terus cincau harus berapa sendok, lalu kelapanya harus berapa, udah digabung. Tapi kok masih kurang gitu, mungkin ya itu yang jadi ciri khasnya Bapak gitu. Kalau buat aku pribadi, daya tarik Bapak tuh keramahan Bapak ya, orangnya welcome banget ke pelanggan, terus habis pelanggan makan juga dikasih senyum ramah gitu. Jadi pelanggan tuh juga merasa seperti raja gitu. Makanya senang aja kayaknya kalau mampir lagi beli es kelapa muda cincau di Bapak. Buat aku Bapak tuh orang yang benar-benar kuat dan menginspirasi ya, karena di umuran yang sekian beliau itu tetap semangat gitu untuk jualan, capek-capek dan gak takut sakit. Benar-benar kita harus menghargai kondisi kita sekarang ini sih gitu. Kalau aku bisa seperti ini sekarang ya itu berkat Tuhan yang emang udah dicukupkan buat aku. Aduh, minum juga nih Pak. Oke, silakan. Icip ya Pak. Oke, silakan please. Oke. Bagaimana rasanya, Yon? Segar banget sih Pak, mantep. Oke. Ya, memang kalau buat Bapak ya, itu mengutamakan kesehatan ya. Kenapa? Karena sekarang itu banyak bahan-bahan kimia sintesis yang dimasukkan ke dalam makanan, terutama untuk makanan kemasan ya itu. Itu yang menurut Bapak itu setidaknya ada unsur kimiawinya itu. Kalau Bapak ingin yang lebih natural, lebih murni. Kenapa demikian? Karena kesehatan itu nomor 1 ya. Iya, benar. Uang gitu. Terus Iya, aja iya. dengan sehat kita bisa mencari uang. Gitu. Terus? Oke, sekarang kita menuju rumah Pina, ya murid Bapak yang 8 tahun yang lalu itu jadi murid Bapak yang ya pandai dia di kelasnya itu. Dia masuk dalam 10 peringkat besar di sekolahnya yang membuat Bapak bahagia itulah. Ya hanya berfaedah juga bermanfaat bagi Bapak pribadi, udah menyumbangkan apa yang Bapak miliki gitu. Oke. Oh ya, oke. Assalamualaikum. Kita ini Pak Nanang mau berkunjung ke Pina. Ya, murid Pak Nanang dulu 8 tahun yang lalu udah apa ya, sekarang mau ingin berkunjung belajar bahasa Inggris lagi itu. Mari masuk Pak Nanang.
Wananang masuk. Oke. Mari Ibu. Ya, silakan masuk. Ya Ibu. Pina, aduh, berintah. Ibu. Saya Pina ya, oke, Pin, ya, oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, Pina, oke. Udah lama nih Pak Nanang nggak pernah berkunjung ke rumah Pina. 8 tahun yang lalu Pina belajar Pak Nanang ya. Waktu Pina SD kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Aduh, sekarang udah besar Pina ya. Pak Nanang itu punya apa? Kelas bahasa Inggris di rumah. Datang ya ke rumah Pak Nanang untuk belajar lagi, mau nggak Pina? Iya. Oke, sekarang Pak Nanang akan mengulang mempelajari bahasa Inggris untuk Pina ya. Mengingatkan kamu pernah dulu belajar dengan Pak Nanang, masih ingat nggak? Itu Pak Nanang akan mempelajari irregular verb ya. I went to school for 3 days ago ya. For 3 days ago. Memang langkah baiknya kalau masyarakat sekitar sini juga jangan sampai membiarkan semangat Pak Nanang ini padam sih, justru harusnya terus dijaga karena semangat mengajar itu nggak semua orang punya gitu. Dan Pak Nanang memang udah mengorbankan semuanya dan buat aku itu adalah satu hal yang keren banget dan sayang gitu kalau misalkan masyarakat tuh nggak dukung gitu. Karena pasti memang seorang guru itu pahlawan tanpa jasa ya dan akan selalu dibutuhkan setiap saat. Membaca buku sastra dan pengetahuan menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Nanang setiap hari. Buku seolah telah menjadi bagian hidup seorang Nanang. Ya, Bapak mania terhadap pengetahuan. Jadi begitu apa ya, kurius banget itu terhadap pengetahuan yang ada di dunia ini. Mungkin ini adalah anugerah dari Allah ya, dari Tuhan. Kalau buat aku, Pak Nanang itu benar-benar seorang guru sejati banget ya. Karena dia bisa mengajar orang di berbagai kalangan dengan segala keterbatasan dia, tapi dia selalu memberi yang terbaik. Benar-benar menjadi inspirasi hidup ya buat aku. Sikapnya Pak Nanang yang mau selalu belajar gitu ya walaupun usia sudah tua. Dan Pak Nanang itu benar-benar salah satu contoh yang patut ditiru untuk banyak orang gitu. Yang buat aku paling terkesan itu kebiasaan Pak Nanang ya buat ngajar di rumahnya yang sempit gitu ya. Paling cuma muat 3-4 orang tapi benar-benar dimasukin sampai kurang lebih 12 anak gitu untuk belajar. Benar-benar bersyukur banget sih gitu. Jadi dari itu ini akan aku selalu pegang, aku ingat seumur hidup aku agar bisa terus memotivasi orang, mengajari orang dan tetap rendah hati. Acara ini didukung oleh Dharma Kitchen dan Seragam Serasi Perkasa.